Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Kerajaan Tiangyu, Kota A, di rumah keluarga Su. Di area roh pelindung yang besar, upacara kebangkitan jiwa bela diri diadakan. Di tengah lapangan sini bela diri, sebuah altar didirikan. Sejumlah besar tetua dan murid keluarga Su berkumpul di arena roh pelindung untuk menyaksikan upacara kebangkitan jiwa bela diri. Roh pelindung tingkat kedua tingkat manusia, roh pelindung tingkat ketiga manusia, roh pelindung tingkat ketiga manusia. Dengan kebangkitan roh pelindung seorang murid dari keluarga Su, sepupuh keluarga Su yang memimpin upacara kebangkitan terus berteriak keras. Tingkat roh pelindung mewakili bakat kultivasi seseorang pejuang. Roh pelindung tingkat kedua tingkat manusia dan roh-roh pelindung tingkat ketiga tingkat manusia hanya dapat dianggap sebagai bakat biasa dan tidak ada yang bisa dipuji. Untuk roh tingkat 1, 2, dan 3 itu hanyalah tingkat biasa. Hanya mereka yang memiliki roh pelindung di atas peringkat keempat tingkat manusia dalam keluarga Su yang dapat dianggap sebagai bakat luar biasa. Di bidang pencaksilat mata banyak orang kerap melirik dua remaja yang berdiri di depan. Kedua remaja itu satu di Tingsing Yi dan yang lainnya dengan pakaian ungu, cukup tampan. Pemuda di Tingsing Yi adalah tuan muda dari keluarga Su, Repan Su, putra dari kepala keluarga Su. Dan pemuda berbaju ungu itu adalah Subaji, putra kepala sepupuh keluarga Su. Keduanya adalah yang terbaik di antara keturunan keluarga Su dengan bakat luar biasa. Terutama Tuan Muda Revansu yang menyelesaikan tempereng tubuh tingkat 9 pada usia 15 tahun. Dan bakatnya adalah yang teratas di antara generasi muda keluarga Su. Oleh karena itu, semua orang dari keluarga Su menantikan tingkat roh pelindungnya yang dapat dibangunkan oleh Revansu dan Subaji. Subaji dan Revansu berdiri bersama dan di samping yang terakhir ada seorang gadis cantik berbaju hijau. Subaji tinggi dan lurus, dia melirik Revansu di sampingnya, mencibir dan berkata, "Revansu, kamu disebut jenius pertama dari keluarga Su. Aku harap kamu akan bangun ke tingkat roh pelindung yang bisa menandingi kamu." Identitas jenius pertama. Subaji memiliki tatapan provokatif di matanya. Bakatnya sangat tinggi, tetapi dalam keluarga Su dia telah dihancurkan oleh Revansu. Aura jenius pertama dari keluarga pihak lain terlalu cerah sehingga kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya semua dirampok oleh pihak lain dan dia hanya bisa menjadi foil. Melirik gadis berbaju hijau di samping Revansu lagi, Subaji diam-diam membenci bahwa wanita yang disukainya jatuh cinta pada Revansu yang membuatnya sangat kesal. Sekarang kesempatannya akhirnya datang. Selama jiwa bela dirinya yang terbangun dapat melampaui Revansu dalam upacara kebangkitan, jiwa bela diri dia akan dapat menginjak hari pertama keluarga Su ini dan memenangkan hati kecantikan. Revansu yang mengenal pakaian Tenzing Yi memiliki ekspresi kusam. Mendengar kata-kata Subaji, dia tidak banyak bicara. Selanjutnya Liu Yusan naik ke atas panggung. Pada saat ini, sesepuh yang memimpin upacara kebangkitan berteriak keras dan matanya tertuju pada gadis berbaju hijau di samping Revansu. "Susan, ayo." Revansu menoleh dan tersenyum pada wanita berpakaian hijau pihak lain adalah sepupunya. Keduanya adalah kekasih masa kecil. Aku ingin tahu tingkat roh pelindung apa yang bisa dibangkitkan oleh pihak lain. Sepupu, aku tidak akan mengecewakanmu. Liu Yosan mengerutkan bibirnya.
dan tersenyum dengan mata cerah dan gigi putih, lalu menggerakkan langkah letusnya dengan lembut dan berjalan menuju altar. Liu Yosan sedikit gugup di hatinya, khawatir dia telah membangkitkan roh pelindung yang terlalu rendah, jadi dia tidak layak untuk Repansu. Bagaimanapun, dia dan Repansu sudah berencana untuk menikah tahun depan. Jika bakat roh pelindungnya terlalu buruk, itu akan sulit untuk ditangani. Subaji melirik Repansu dan kemudian pada Liu Yosan mendengus dingin, dan dalam hatinya dia harus membangkitkan roh pelindung yang kuat yang membuat keduanya mendongak. Liu Yosan dengan bersila di altar jimat ringan dibor ke tubuhnya, dan setelah beberapa saat bayangan pedang muncul. Ini adalah pedang panjang hijau dengan bagian depan hijau 3 kaki dan ketajamannya meresap, dan di atas bayangan pedang ada 4 lingkaran cahaya kuning. Liu Yosan, roh pelindung tingkat manusia tingkat 4. Tetua berteriak keras dan mengangguk diam-diam. Roh pelindung tingkat manusia tingkat keempat, meskipun tidak dianggap jenius, masih sangat bagus. Tajam. Bakat jiwa bila diri tingkat keempat Liu Yosan juga layak untuk Repansu. Aku tidak tahu apa bakat roh pelindung Repansu. Banyak murid muda keluarga Su berbisik. Tidak buruk, Repansu juga mengangguk senang untuk Liu Yosan. Bakat roh pelindung tingkat keempat manusia pasti sangat bagus di kota A. Subaji terdiam dan Liu Yosan terbangun dengan roh pelindung tingkat manusia tingkat keempat yang membuatnya sedikit stres. Selanjutnya Repansu naik ke atas panggung. Pada saat ini suara sepupuh yang memimpin upacara kebangkitan terdengar lagi. Ketika Repansu mendengar kata-kata itu, dia segera melangkah ke altar. Pada saat ini seluruh bidang roh pelindung sunyi dan mata semua orang tertuju pada Repansu. Diam-diam menantikan tingkat roh pelindung apa yang akan dibangkitkan oleh keluarga Su pada hari pertama. Sepupu Ayo, Liu Yosan yang berjalan di altar mendorong Repansu dengan ekspresi gembira di wajah yang cantiknya. Dia sangat bersemangat, dia telah membangkitkan roh pelindung tingkat manusia tingkat keempat, dan dia sangat terkejut dengan bakat ini. Repansu mengangguk berjalan ke altar, duduk bersila dan memejamkan mata. Dari bagian bawah altar sebuah rune cahaya segera melayang keluar, terus-menerus mengebor ke tubuh Repansu. Pada saat ini anak-anak dari keluarga Su yang melihat sekeliling melihat Repansu di atas panggung, dan mereka semua mulai berbicara. Aku ingin tahu tingkat roh pelindung apa yang bisa dibangkitkan Repansu. Sebagai tuan muda dari keluarga Su, saya tingkat roh pelindung saudara Repansu tidak boleh rendah. Tidak buruk, Repansu menyelesaikan level ke-9 dari body tempering sebelum dia berusia 15 tahun. Dan level roh pelindungnya pasti sangat tinggi. Dalam diskusi di antara anak-anak keluarga Su, semakin banyak tanda muncul di altar membungkus tubuh Repansu. Repansu yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup sedikit bernapas, dan dari tubuhnya semburan raungan perlahan terdengar. Semua orang berhati bernapas dan menatap altar. Ledakan. Akhirnya dengan ledakan bayangan gelap tiba-tiba muncul dari tubuh Repansu. Hantu gelap ini adalah pusaran besar dan di dalamnya ada lubang hitam tak berdasar memberi orang rasa dingin. Pada saat yang sama di atas hantu lingkaran cahaya kuning melintas. Apa? Dalam sekejap semua orang dari keluarga Su di antara penonton langsung menjadi membosankan. Mengapa hanya ada satu jiwa bela diri tingkat pertama manusia? Tidak mungkin kan? Semua anggota keluarga Su tercengang. Bahkan Subaji dan Liu Yosan tercengang dan terpana. Karena mereka tidak menyangka bahwa Repansu sebenarnya membangkitkan material spirit dari peringkat pertama level manusia. Roh pelindung tingkat pertama manusia adalah tingkat terendah dari roh pelindung. Dan itu sama sekali membuang-buang roh pelindung. Repansu duduk bersila di altar, matanya perlahan terbuka, dan dia tercengang ketika melihat rohnya. Jiwa bela diri tingkat pertama tingkat manusia. Repansu bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam di sudut mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar membangkitkan roh pelindung tingkat terendah. Setelah shocking, semua orang kembali sadar dan seluruh sidang roh pelindung tiba-tiba meledak. Ya Tuhan, aku tidak salahkan. Roh pelindung tingkat pertama manusia, roh pelindung paling sampah. Benar-benar membangkitkan roh pelindung yang sia-sia. Aku sudah menantikannya sejak lama. Rumput.
Apa? Jenius pertama adalah pemborosan pertama dari keluarga Su saya. Ada banyak diskusi dan untuk sementara waktu semua tetua keluarga Su dan generasi muda melihat mata Repansu berubah. Bukan lagi rasa hormat dan iri hati sebelumnya, tetapi telah menjadi kekecewaan, penghinaan dan penghinaan. Wajah cantik Liu Yusan menjadi jelek, kulitnya rumit dan dia kecewa. Menurut pendapatnya, Repansu harusnya bisa membangkitkan roh pelindung tingkat kelima manusia atau bahkan roh pelindung tingkat tinggi. Namun hasilnya justru sebaliknya. Hahaha, Subaji tertawa dengan senyum main-main di sudut mulutnya, lalu berbalik untuk melihat Liu Yosan. Tidak jauh dan berkata dengan sinis, "Yosan, apakah kamu masih berpikir dia bisa melindungimu?" Liu Yosan terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Tidak tahu harus berpikir apa di dalam hatinya. Di altar, Repansu perlahan bangkit, tinjunya mengepal tanpa sadar. Melihat sekeliling dengan dingin, melihat ekspresi semua orang, Repansu mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar sombong. Di masa lalu dia sangat berbakat dan semua orang sopan padanya. Kemanapun dia pergi, dia akan berdecak di depannya dan menyanjungnya. Sekarang dia telah membangkitkan roh sampahnya. Orang-orang ini segera mengubah wajah mereka. "So, King," Repansu melirik napas dalam-dalam dan berjalan menuruni altar. Selanjutnya, Subaji. Ketua berteriak keras. Dia melirik Repansu yang berjalan di altar dan menggelengkan kepalanya. Diam-diam mantan jenius ini sama sekali tidak berguna. Material spirit dari peringkat pertama tingkat manusia. Jalan material Dao tidak akan berfungsi sama sekali di masa depan dan itu akan terputus. Mendengar ini, Subaji berjalan ke altar dengan wajah bangga. Sosoknya terhuyung-huyung melewati Repansu dan dia tiba-tiba tersenyum dingin. "Repansu, sayang sekali, aku juga menganggapmu sebagai lawan. Kamu tidak layak sama sekali. Mulai sekarang kamu akan selalu diinjak-injak di bawah kakiku." Hati Subaji sangat senang. Roh pelindung Repansu hanyalah level terendah dari roh pelindung. Dan dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membawa sepatunya di masa depan. Tidak peduli seberapa buruk material spirit yang akan dibangun, itu tidak akan menyia-nyiakan material spirit dari peringkat pertama level manusia. Setelah mengatakan itu, Subaji melangkah ke altar. Repansu mengabaikan pihak lain, berjalan ke altar dan kembali ke sisi Liu Yosan. Berdiri di bidang seni bela diri, Repansu merasakan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa murid di sekitarnya penuh dengan penghinaan. Hatinya berkedut tak terkendali dan perasaan jatuh dari surga ke neraka benar-benar tidak nyaman. "Yosan, kamu kecewa." Repansu memandang sepupunya dan menghela napas tanpa daya. "Sepupu, aku tidak kecewa," Liu Yosan berkata dengan lembut dengan ekspresi dingin. Oh, Repansu bingung ketika mendengar kata-kata itu. Bakat jiwa bela diri begitu besar sehingga pihak lain tidak kecewa. Namun kalimat berikutnya dari pihak lain membuat wajahnya tenggelam. "Tidak ada hubungan khusus di antara kita. Adalah hal yang baik bagimu untuk menjadi orang biasa," Liu Yosan berkata dengan ringan. Ketika Repansu Wen mendengar ini, hatinya menegang. Dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum bodoh. Dia mendapatkannya. Sepupu saya ini tidak berbeda dari yang lain dan juga membenci bakat jiwa bilisan. Mengaum. Pada saat ini raungan binatang buas tiba-tiba bergema dari tubuh Subaji di altar. Di atas kepala Subaji hantu piton besar muncul megah. Di luar hantu ular sanca 5 lingkaran cahaya kuning muncul menyilaukan. 5 lingkaran cahaya itu adalah roh pelindung tingkat kelima manusia, ular piton skala besi. Ketika tetua melihat roh pelindung Subaji, dia terkejut sejenak dan kemudian segera berteriak dengan penuh semangat. Material spirit tingkat kelima, manusia sudah menjadi material spirit tingkat tertinggi di seluruh kota A. Dan keluarga Sunya akhirnya memiliki jenius lain. Melihat roh pelindung Subaji, seluruh bidang roh pelindung terdiam. Setelah keheningan bidang roh pelindung mendidih lagi. Ini sebenarnya adalah jiwa bela diri tingkat kelima manusia. Saudara Subaji perkasa. Saudara Subaji adalah jenius pertama yang sebenarnya dari keluarga Su. Repansu bahkan bukan omong kosong. Tidak buruk, Repansu hanyalah roh pelindung sampah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Subaji? Semua murid dari keluarga Su memandang Subaji dengan rasa iri yang mendalam di mata mereka.
Di altar, Subaji melihat bahwa dia telah membangunkan roh pelindung tingkat manusia tingkat kelima dan mendengarkan suara kejutan dan kecemburuan yang datang dari kerumunan. Ada kebanggaan yang kuat di hatinya dan hanya merasa bahwa semuanya begitu indah dan seluruh dirinya penuh dengan semangat tinggi. Beralih untuk melihat Repansu, Subaji penuh dengan kebanggaan, matanya penuh sarkasme dan matanya seolah berkata, "Kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku di masa depan." Matanya beralih ke Liu Yosan lagi dan sorot matanya sombong di matanya terlintas jelas. "Saudara Subaji, selamat." Melihat Subaji menatapnya, Liu Yosan langsung tersenyum kecil. Wajahnya penuh ucapan selamat. Repansu melihat ekspresi bangga Subaji, mendengar ucapan selamat Liu Yosan dan pujian dari orang-orang di sekitarnya dan hatinya campur aduk. Dia tidak banyak bicara, menghela napas diam-diam, berbalik dengan tegas dan meninggalkan bidang seni bela diri. Setelah meninggalkan bidang seni bela diri, Repansu langsung kembali ke halaman kecilnya. Duduk di bangku batu di halaman, Repansu merasa tertekan untuk beberapa saat ketika dia memikirkan kebangkitan jiwa bela dirinya sebelumnya. Kebangkitan roh pelindung tingkat rendah benar-benar di luar dugaannya sendiri. 14 tahun perkiraan Repansu melayang dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya Repansu awalnya bukan milik dunia ini, dia berasal dari bumi. Repansu adalah seorang tentara bayaran di abad ke-21, tepatnya seorang raja tentara bayaran, sebuah mitos di dunia tentara bayaran, dan seorang pahlawan legendaris dari satu generasi. Seorang yatim piatu, dia tinggal bersama kerabat sejak masih kecil. Pada usia 17 tahun, dia memutuskan untuk putus sekolah untuk bergabung dengan tentara. Setelah 2 tahun pelatihan di ketentaraan, Repansu memasuki pasukan khusus terkuat di Tiongkok dengan literasi militernya yang sangat baik. Segera ia menjadi jagoan pasukan khusus ini. Dalam 4 tahun terakhir, Repansu telah melakukan hampir 100 misi militer nasional yang semuanya telah berhasil diselesaikan. Awalnya Repansu berencana untuk mendedikasikan hidupnya untuk negara dan tentara, tetapi tiba-tiba sebuah kecelakaan menyebabkan dia pensiun dini dan dengan sedih meninggalkan tentara. Repansu yang telah kembali ke daerah benar-benar tidak berhubungan dengan masyarakat dan tidak dapat menemukan pekerjaan sama sekali. Dia tidak memiliki pendidikan, keterampilan, dan koneksi. Setelah setengah tahun kebingungan, Repansu akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan lagi. Dia menghubungi beberapa mantan rekan seperjuangan dan membentuk organisasi tentara bayaran kecil yang disebut Jiwa Naga. Pada tahun-tahun berikutnya, Repansu dan kelompok tentara bayaran Jiwa Naganya melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Afrika, Timur Tengah, Eropa, Timur Asia Tenggara, dimanapun ada perang, mereka akan ada di sana. Sekelompok tentara bayaran Jiwa Naga telah berkembang pesat dari beberapa orang pada awalnya menjadi puluhan ratusan orang dan akhirnya menjadi ribuan orang. Grup tentara bayaran Jiwa Naga telah berkembang dari organisasi tentara bayaran kecil yang tidak dikenal menjadi kekuatan tentara bayaran yang kuat yang mengguncang dunia gelap. Tentara bayaran Jiwa Naga tidak pernah bisa menyelesaikan tugas. Selama majikan membayar harga awal, itu bisa sekecil membunuh seseorang, sebesar menghancurkan tentara perintah sebuah negara kecil, atau menggulingkan pemerintahan sebuah negara setahun yang lalu. Tentara bayaran Jiwa Naga bahkan lebih dikalahkan, yang dikenal sebagai tentara bayaran darah hitam nomor 1 di dunia dan menjadi raja baru di dunia tentara bayaran. Sebagai pemimpin tentara bayaran Jiwa Naga, Long Xiao, Repansu juga dikenal sebagai raja tentara bayaran. Dapat dikatakan bahwa nama Repansu adalah tabu di dunia gelap. Ketika dia menginjakkan dunia gelap akan bergetar karenanya. Namun seiring berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin dia tidak membasahi sepatunya? Pada akhirnya Repansu ditanam sepenuhnya. Dia dikhianati oleh saudaranya yang paling terpercaya, terjebak dalam pengepungan yang dalam, dan akhirnya binasa bersama musuh. 14 tahun setelah dia datang ke dunia ini, Repansu telah beradaptasi dengan semua yang ada di sini, dan dia hampir melupakan semua tentang kehidupan sebelumnya. Repansu sangat ingin tahu tentang dunia ini. Ini adalah dunia magis, benar-benar berbeda dari bumi. Sebidang tanah ini yang disebut benua langit, sangat luas dan tak berujung dengan radius ribuan mil. Di sini pencak silat dihormati, yang lemah makan yang kuat seperti raja dan dihormati orang lain. Yang lemah seperti semut diganggu orang lain. Seni bela diri dibudidayakan secara ekstrim. Dapat
membalikan sungai dan laut, memasuki langit ke tanah, melakukan perjalanan di langit, dan memiliki kemampuan hebat untuk menembus langit dan bumi. Kekuasaan, status, uang, kecantikan semuanya terkait erat dengan seni bela diri, dan yang kuat bisa mendapatkannya di ujung jari mereka. Dan jika Anda ingin menjadi pejuang yang kuat, Anda hanya dapat membangkitkan jiwa bela diri Anda sendiri. Dan melalui jiwa bela diri Anda dapat berkomunikasi dengan dunia, menyerap energi spiritual, merendam tubuh fisik Anda, dan memadatkan energi sejati. Ada banyak jenis seni bela diri, tak terhitung jumlahnya. Roh pelindungnya berbeda secara alami, dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Dan mereka semua dibagi menjadi 3 tingkatan: surga, bumi, dan manusia. Dan setiap tingkat dibagi menjadi 9 tingkatan. Semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin kuat kekuatan dan potensi seniman bela diri, dan semakin cepat kecepatan kultivasi. Datang ke dunia ini, Revansu telah bekerja sangat keras sejak dia mulai berlatih. Karena dunia ini begitu besar dan indah, dia ingin melihatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah pria yang kuat dan mengguncang dunia. Dalam kehidupan ini, dia akan tetap menjadi pria yang kuat berdiri di puncak benua. Tapi, kebangkitan jiwa bela diri hari ini menuangkan sepanci air dingin ke hatinya yang gelisah. Keinginan itu indah, tetapi kenyataannya sangat kejam. Pada saat ini, suara tebal terdengar dari pintu, menarik pikiran Repansu kembali. Orang yang datang adalah seorang pria paruh baya dengan perawakan tinggi dan wajah yang serius. Itu adalah Su Hong, kepala keluarga Su. Mu'er, jangan terlalu memikirkan roh pelindung. Bahkan jika tingkat roh pelindung tidak tinggi, selama kamu berlatih keras, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang kuat di masa depan. Melihat Repansu, Su Hong berkata dengan nyaman. Repansu menunjukkan senyum masam. Apa yang lebih dari rendah? Itu terlalu rendah, tidak bisa lebih rendah lagi. Ayah, jangan khawatir, aku akan bekerja keras, Repansu Qiang berkata sambil tersenyum. Dia tahu ayahnya sedang menghiburnya. Seperti yang kita ketahui bersama, tingkat puncak silat menentukan prestasi masa depan seseorang. Semakin tinggi tingkat pencak semakin jauh jalan pencak silat. Ini adalah hukum besi di dunia ini. Dengan roh pelindung tingkat pertama, manusia hampir tidak mungkin untuk menjadi orang yang kuat. Su Hong mengangguk, mengeluarkan botol giok dari tangannya, menyerahkannya kepada Repansu, dan berkata, ini adalah pil kondensasi Qi. Setelah meminumnya, Anda dapat menembus kultivasi Anda dan mencapai ranah pemurnian Qi. Ayah, Repansu merasa masam di hatinya. Dia membangkitkan roh pelindung tingkat pertama manusia. Dapat dikatakan bahwa dua akan membuang-buang kultivasi manusia sekarang. Di condensing pil bernilai ribuan emas dan tidak mungkin bagi keluarga untuk memberinya pil yang begitu berharga. Satu-satunya penjelasan adalah Su Hong membelinya sendiri. Repansu menerima pil obat dan setelah ayah dan anak itu mengobrol sebentar, Su Hong pergi. Saya tidak tahu roh pelindung yang saya bangun. Setelah ayahnya pergi, Repansu tidak terburu-buru untuk minum pil obat dan keluar dari ruangan dengan bersila melepas roh pelindungnya. Pusaran hitam pekat berkedip-kedip dengan lingkaran cahaya kuning diam-diam ditangguhkan di atas Repansu. Aku tidak tahu kemampuan khusus apa yang dimiliki roh pelindung ini. Mari kita gunakan untuk berlatih dulu, lalu membicarakannya. Repansu menjadi tenang, berkomunikasi dengan jiwa bela dirinya dan merasakan energi spiritual surga dan bumi. Roh pelindung pusaran hitam pekat perlahan berputar dan kekuatan hisap yang kuat keluar dari pusaran. Gumpalan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul menuju Repansu dan memasuki tubuhnya. Repansu dengan cepat tenggelam dalam kultivasi, memobilisasi jiwa bela dirinya dan terus-menerus menyerap energi spiritual. Setelah waktu yang lama, Repansu berhenti berlatih. Repansu membuka matanya dan sebuah kejutan melintas di matanya. Meskipun roh pelindung saya hanya tingkat manusia pertama, itu sebanding dengan kecepatan kultivasi tingkat kedua manusia orang lain. Repansu telah melihat kultivasi prajurit dengan roh pelindung tingkat manusia tingkat kedua dan mereka tidak jauh lebih kuat dari seni bela diri. Ini juga kejutan yang tak terduga yang sangat menghiburnya. Setelah Repansu berpikir, mungkin ada hubungannya dengan karakteristik roh pelindungnya.
Jiwa bela diri ini adalah pakaian pusaran, dan pusaran itu sendiri memiliki karakteristik menelan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kecepatan menyerap energi spiritual sebanding dengan kecepatan bela diri tingkat kedua manusia. Selanjutnya, Repansu mengeluarkan Ki Kondensin Pil yang diberikan ayahnya, siap untuk dipromosikan ke Ki Revening. Di jalan seni bela diri, yang pertama adalah memadamkan tubuh. Setelah menyelesaikan pendinginan 9 lapis, seseorang dapat membangkitkan jiwa bela diri, menyerap energi spiritual surga dan bumi, memadatkan energi sejati, dan memasukkan ranah pemurnian Ki. Hanya dengan memasuki alam pemurnian Ki, seorang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Repansu mengambil pil kondensasi Ki, dan kekuatan obat yang melonjak dari pil kondensasi Ki meledak di tubuhnya. Repansu buru-buru mengarahkan kekuatan obat ke dalam dentiannya dan mulai memadatkan Ki aslinya. Waktu berlalu lambat, dan 2 jam kemudian mata Repansu tiba-tiba terbuka dan cahaya di matanya berkedip. Pada saat ini, di dentiannya awan Ki sejati telah mengembun. Itu layak bernilai 1000 keping emas dan berhasil membiarkannya melangkah ke tingkat pertama alam pemurnian Ki. Pagi selanjutnya, Repan bangun pagi-pagi dan setelah beberapa perawatan, dia berjalan ke perpustakaan keluarga. Pavilion koleksi buku adalah menara 4 lantai, tempat keluarga Su menyimpan rahasia seni bela diri. Di masa lalu, Repansu belum membangkitkan seni bela dirinya. Jadi dia hanya bisa mempelajari roh pelindung paling dasar di lantai pertama pavilion koleksi buku. Sekarang dia telah membangunkan roh pelindungnya memasuki tingkat pertama pemurnian Ki. Dia secara alami harus memilih Ki Revening, tahapan roh pelindung, dan seni bela diri. Di dunia ini ada 9 tingkat roh pelindung seni bela diri. Setiap level dibagi menjadi 3 tipe, yaitu low grade, middle grade, dan high grade. Semakin tinggi tingkat keterampilan seni bela diri, semakin kuat kekuatannya. Penatua, aku akan ke lantai 2 untuk mengambil rahasia. Berjalan ke perpustakaan, Repansu membungkuk kepada para tetua pavilion dan berkata, lantai kedua, Penatua Shouki adalah lelaki tua yang gemuk. Mendengar kata-kata Repansu, dia berkata dengan acuh tak acuh, Repansu, hanya jika kamu telah mencapai alam pemurnian Ki, kamu dapat memasuki lantai 2 pavilion. Koleksi buku tidak ada pengecualian. Saya tahu, Penatua, kultivasi saya telah memasuki tingkat pertama pemurnian Ki. Repansu mengangguk dan berkata, sudahkah kamu melangkah ke tingkat pertama pemurnian Ki? Penatua Sogi tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan lembut, Repansu, kamu baru saja membangunkan roh pelindungmu kemarin. Dan orang yang terbangun adalah roh pelindung sampah tingkat manusia tingkat pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda akan melangkah ke alam pemurnian Ki. Bahkan roh pelindung tingkat ketiga manusia mungkin tidak begitu cepat. Apakah Anda ingin menipu? Ini lebih tua. Jika aku berbohong padamu, kamu bisa tahu sekilas. Wajah Repansu tenggelam dan ketika dia menjalankan kultivasinya, dia tiba-tiba melepaskan napas dari lapisan pertama pemurnian Ki. Segera Repansu mengabaikannya, para tetua pavilion, dan berbalik ke lantai 2 perpustakaan. Ini benar-benar menerobos. Tetua Sogi tertegun sejenak lalu tersenyum menghina dan berkata pada dirinya sendiri, pasti patriark yang memberi Anda beberapa pil obat yang berharga. Tetapi bahkan jika Anda telah menembus ke alam pemurnian Ki, itu akan menjadi sulit bagimu untuk memiliki roh pelindung sampah dari peringkat pertama sendirian. Repansu berjalan ke lantai 2 dan ada deretan rak buku antik di depan matanya. Ada buku di rak buku. Keluarga Su adalah salah satu dari 2 keluarga besar di kota A. Ada beberapa roh pelindung dan seni bela diri. Seluruh lantai 2 perpustakaan memiliki hampir 100 buku. Di lantai 2 ada juga anak laki-laki jangkung yang juga sedang memilih cat. Repansu, pemuda itu sangat terkejut melihat Repansu dan kemudian matanya penuh dengan penghinaan. Suheng, Repansu melirik ke arah pihak lain. Suheng ini juga adalah roh pelindung yang terbangun kemarin. Meskipun tingkat roh pelindung yang terbangun tidak sebaik Subaji, itu juga merupakan roh pelindung tingkat manusia tingkat keempat dengan tingkat yang sangat tinggi.
Heng Neng datang ke lantai 2, tampaknya basis kultivasinya juga telah menembus ke ranah pemurnian Ki. Repansu, saya tidak berharap Anda dipromosikan ke tingkat pertama Ki Repening Realm. Saya mendengar bahwa kemarin Patriark memberi pil kondensasi Ki dan Pavilion Baixiao. Pasti karena pil kondensasi Ki inilah yang kamu menerobos kultivasimu. Soheng memandang Repansu dan berkata dengan jijik, jika tidak dengan pemborosan roh pelindung tingkat pertama, Anda bahkan dalam sebulan tidak mungkin untuk menembus basis kultivasi. Bagaimana aku menerobos basis kultivasi tidak ada hubungannya denganmu, Repansu berkata dengan dingin, dan kemudian mengabaikan pihak lain dan mulai memilih rahasia. Repansu masih sangat akrab dengan Suheng. Ketika dia berada di keluarga Su, Repansu disebut jenius pertama, dan Suheng selalu menyanjungnya. Repansu juga sangat baik kepada Suheng, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Tapi sekarang Repansu telah membangkitkan roh sampahnya, dan pihak lain telah sepenuhnya terbalik melawannya. Itu sepotong sampah, apakah kamu masih berpikir kamu jenius? Suheng mendengus dingin lalu melanjutkan memilih cat. Repansu berjalan ke area manual rahasia untuk latihan, mengambil salinan dan menontonnya. Raging Fire, latihan kelas menengah tingkat pertama. Latihan ini melatih energi yang membuat marah dengan kekuatan api yang sangat kuat dan kekuatan serangan yang tinggi. Setelah menontonnya sebentar, Repansu meletakkan buku cat Raging Fire dan terus memilih. Ketika memilih metode latihan, dia secara alami harus membaca beberapa buku dan lagi memilih yang paling cocok untuknya. Di lantai 2 perpustakaan, semuanya adalah cat tingkat penengah tingkat pertama, dan hanya lantai 3 yang memiliki cat tingkat tinggi tingkat pertama. Namun anak-anak dari keluarga Su hanya dapat memasuki lantai 3 pavilion koleksi buku jika basis kultivasi mereka mencapai tingkat ke-7 alam pemurnian Ki. Pensi Gong, metode latihan kelas menengah kelas 1. Latihan metode latihan ini lebih kuat dan pertahanan lebih kuat. Cloud of Chaos. Metode latihan kelas menengah tingkat pertama. Latihan ini relatif murni dan seimbang dalam serangan dan pertahanan. Setelah membaca 7 atau 8 latihan berturut-turut, Repansu akhirnya memilih Cloud Chaos. Latihan energi kultivasi yang sebenarnya sangat murni dan kekuatan serangan dan pertahanannya sangat kuat. Setelah memilih latihan, langkah selanjutnya adalah memilih seni bela diri. Vajra First, teknik tinju ini ganas dan mendominasi dan mudah untuk membuka monumen dan memecahkan batu. Pedang terbang, ilmu pedang ini lebih halus, ringan dan indah. Telapak King Feng, Wuji Shaoxu. Repansu membaca lebih dari selusin buku roh pelindung berturut-turut, tetapi tidak terlalu puas. Tinju Juizhong, Hao Tao. Repansu mengambil buku contekan lagi dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala hanya dengan melihat namanya. Dia bisa merasakan bahwa roh pelindung ini luar biasa. Repansu tiba-tiba menjadi tertarik dan membuka buku rahasia untuk ditonton. Tinju Hai Tao, tingkat 9, roh pelindung tingkat menengah tingkat pertama dengan tubuh seperti laut. Tinju seperti ombak, lapisan kekuatan tinju satu tingkat adalah lebih kuat dari yang lain. Ya, aku akan memilih yang ini. Setelah menonton sebentar, Repansu mengangguk puas. Memegang 2 buku cat, Repansu berbalik dan hendak pergi ketika Suheng tiba-tiba menghentikannya. Repansu, letakkan buku cat tinju 9 Cao Hai Tao. Suheng berteriak dengan arogan. Repansu meliriknya dan bertanya, Suheng, mengapa aku harus meletakkan buku rahasia ini? Saya sudah menyukai buku rahasia ini sebelumnya, tetapi saya tidak memutuskan untuk memilihnya. Sekarang saya telah memutuskan untuk memilih seni bela diri dan membalikannya kepada saya dengan cepat. Suheng mengangkat kepalanya tinggi dan teratur. Kembalikan padamu, ini seperti milikmu. Repansu mencibir dan berkata, apa yang saya pilih adalah milik saya. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Mata Suheng menjadi dingin dan dia berkata, Repansu, apakah kamu tahu konsekuensi dari menggangguku? Konsekuensi? Repansu tersenyum sedikit dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya.
Kalau tidak, bisakah kamu memberitahuku apa konsekuensinya? Oke, kamu Repansu, kamu sia-sia, kamu berani sombong di depanku. Kemarahan Su Heng naik di hatinya dan dia berteriak. Sampah, aku akan mengatakannya lagi. Kembalikan buku rahasia itu kepadaku dan berlutut untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku akan menyela kakimu. Berlutut dan minta maaf, kakimu patah. Cahaya dingin melintas di mata Repansu dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin melihat bagaimana kamu mematahkan kakiku. Pengadilan kematian. Su Heng mendengus dingin dan begitu dia selesai berbicara, aura lapisan pertama pemurnian Qi di tubuhnya meledak dengan liar dan cahaya kuning berkedip di belakangnya, mendesak seni bela dirinya dan dia akan menembak berhenti. Pada saat ini suara dingin dari sepupuh pavilion tiba-tiba datang. Dilarang keras menggunakan kekerasan di perpustakaan dan mereka yang melanggar aturan tidak akan diizinkan masuk ke perpustakaan selama setengah langkah seumur hidup. Kata-kata Soge yang lebih tua membuat hati Su Heng bergetar dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Penatua, maafkan aku tidak akan melanggar aturan pavilion koleksi buku. Su Heng menekan amarah di hatinya dan dengan cepat berkata kepada yang lebih tua. Meskipun dia memberi Repansu pelajaran, dia tidak berani melanggar aturan. Jika Anda tidak dapat memasuki perpustakaan seumur hidup, kerugiannya adalah terlalu besar. Sampah, kamu beruntung hari ini. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan membiarkanmu. Su Heng menoleh untuk melihat Repansu dan berkata dengan kejam. Bodoh, Repansu melirik Su Heng tidak repot-repot memperhatikan pihak lain berbalik dan pergi. Apa katamu? Su Heng marah lagi menatap bagian belakang kepergian Repansu. Menggertakkan giginya. Memikirkan dia, Su Heng sejak dia membangkitkan roh pelindung tingkat 4 manusia. Statusnya dalam keluarga Su telah melonjak. Siapa yang akan melihatnya tidak sopan, tapi hari ini dia diprovokasi oleh sampah dengan roh sampah yang membuatnya mati lemas. Sampah, aku akan membuatmu membayarnya.